Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu mengenai fast idle solenoid ya, atau disebut dengan FID, yang mana fungsinya adalah untuk meningkatkan RPM mesin pada saat temperatur mesin masih dalam kondisi dingin ya. Fungsi FID pada sistem full injection hampir sama dengan fungsi COK pada sistem karburator. Hampir sama dengan sistem COK, cuman agak sedikit berbeda nanti di sini ya. Ini nanti kita jelaskan di mana dia perbedaannya. Fungsi FID saat mesin dingin, RPM masih perlu dinaikkan karena oli masih kental ya, masih cukup kental dia oli, jadi dia perlu naikkan RPM gitu. Jadi FID bekerja dengan cara menambah aliran udara ke throttle body ya, menambah aliran udara ke throttle body pada saat mesin masih dingin. Berbeda dengan sistem COK ya kan, yang di karburator. Kalau COK kan malah ditutup itu ya, artinya memperbanyak bahan bakar yang masuk ke ruang bakar ya kan. Tapi di sini beda, di sini dia malah menambah aliran udara. Tapi kok bisa memperbanyak bahan bakar? Ya karena di situ ada sensor IAPS yang menerima tekanan, sehingga secara otomatis si injektor akan menyemprotkan bahan bakar itu menjadi lebih banyak ya kan. Nah udah maksud. Nah jadi agak berbeda dia dengan cara kerja COK, tapi yang sama adalah memperbanyak bahan bakar yang masuk ke ruang bakar. Nah itu yang dimaksud hampir sama tadi. Jadi yang membuat beda ya kinerjanya, tapi intinya tetap sama, menambah suplai bahan bakar ke ruang bakar ya. Oke. Bertambahnya suplai bahan bakar menyebabkan putaran mesin meningkat dan mudah dihidupkan. Nah, itulah fungsi dari FID ini. Cara kerja FID. Saat kondisi mesin dingin, ECU mengalirkan listrik ke solenoid FID. Solenoid kemudian aktif dan membuka valve sehingga udara mengalir melalui saluran udara. Ini loh ketika dia masih dalam keadaan kondisi dingin ya. Nah, ini contoh ya di gambar pertama tadi, bahwasannya di sini ini FID, di sana yang untuk setelan angin ya, bipas atau untuk setelan udara. Sebelah sini FID-nya. Jadi supaya lebih maksud ya. Nah, ini di sini FID-nya ya. Inilah bekerjanya secara otomatis. Jadi ketika ada udara dingin, mesinnya belum panas. Nah, jadi udara tadi disuplai dari sini, terus masuk ke sini, terus masuk ke ruang bakar, kan? Jadi udara tadi sini. Nah, tapi kan di situ ada sensor yang menyebabkan kok bisa memperbanyak bahan bakar tadi ya kan, IPS tadi. Nah, terus di sini juga ketika dalam kondisi panas udara, maka FID ini tadi menutup secara otomatis ketika panas. Itu berarti dia udara tadi masuk melalui bipas saja ya. Nah, nggak melalui FID. Berarti nanti kalau udah dari sini berarti itu dalam kondisi normal ya. Kalau kondisi dingin nanti ini terbuka secara otomatis FID-nya. Ya. Nah, ini cara kerjanya dari baterai 12 volt terus ke EOD 5 volt. Terus yang dari EOD harus keluaran 1 sampai 5 volt, terus diteruskan ke FID. Ya. Nah, ini tadi kondisinya panas ya kan. Ketika mesinnya panas, maka FID ini tidak diperlukan sehingga dia akan menutup saluran udara. Nah, ini yang kondisi dingin ya. Ini kondisi dingin. Nah,
dia tertarik secara otomatis. Dia turun secara otomatis ketika mesinnya masih dingin. Oke ya. Saya rasa di bagian ini nggak perlu dijelaskan lagi. Nah, terus ini cara pengecekan dengan pocket tester atau multitester ya, bisa juga. Ukur tahanan fast idle solenoid menggunakan pocket tester. Posisikan tester sesuai warna kabel yang akan diukur dan diperiksa tahanan standarnya sesuai tabel di bawah. Ya, BR dan YR. Ukur tahanan fast idle solenoid BR dan YR. Nilainya 31,5 sampai 38,5 ohm ya. Jadi kalau ini kurang ataupun lebih dari yang sudah ditentukan, berarti ada kerusakan pada sensor ini ya. Yang perlu diperhatikan adalah jangan menghubungkan FID secara langsung kepada sumber listrik baterai dalam waktu yang lama, ya kan? Karena kan baterai 12 volt tuh. Sedangkan sensor itu kan rata-rata diberi arus itu 5 volt, jadi bisa rusak nanti ya. Oke. Rawat air filter secara rutin dari debu agar kondisi throttle body termasuk FID tetap terjaga kebersihannya. Maksudnya ini adalah air filter ini saringan udara ya. Jadi usahakan saringan udara ini rutin dibersihkan ya. Paling enggak ya sebulan sekali lah minimal ya. Itu dibersihkan. Karena kalau dia kotor, nah nanti kondisi throttle body pun cepat kotor. Jadi sensor dari FID pun nanti bisa bermasalah. Fungsi FID juga dipengaruhi oleh coolant temperatur sensor. Untuk pengecekan harus dilakukan bersamaan. Nah, coolant juga dicek ya, atau EOT ya namanya. Oke, untuk materi selanjutnya kita masuk ke bipas setelan idling. Kalau di bengkel namanya ini setelan angin ya kan, setelan angin. Nah, ini setelan idling untuk menyetel putaran idling. Nah, ini sebagai contoh aja sih, makanya ini FID loh. FID kok bisa di sini lagi gitu loh. Padahal kan ini belah sana, ini sebagai contoh aja cara kerjanya gitu kan. Ini bipas. Ini udaranya masuk ya. Udaranya masuk. Nah, sebagai contoh aja. Prosedur penyetelan air screw. Gunakan standar tengah, kondisi transmisi netral, panaskan engine sekitar lebih kurang 3 menit ya. Hubungkan dengan takometer, periksa RPM. Jika tidak sesuai dengan spesifikasi, maka putar air screw menggunakan obeng setting searah jarum jam untuk mengecilkan RPM dan berlawanan arah jarum jam untuk membesarkan RPM. Searah jarum jam berarti ke sini. Nah, setting searah jarum jam untuk mengecilkan RPM. Dan berlawan arah jarum jam untuk membesarkan RPM. Berlawan arah jarum jam ke arah sini dia. Nah, oke, untuk yang selanjutnya kita ke pelajaran ISC ya, Idle Speed Control System. Ini loh bentuknya, ini Idle Speed Control System. Ini sih hampir sama ya cara kerjanya dengan FID tadi ya, cuma beda penyebutan aja. Hampir sama tapi beda ya cara kerjanya ya. Ini kalau nggak salah dia kayak Mio Mio M3 kalau nggak salah nih ya. Ini memakai ISC dia. Dia langsamnya nggak tinggi. Pertama mesin itu masih dingin, dia langsamnya nggak tinggi, netral aja, mau dingin mau panas ya netral aja dia. Ya. Jadi fungsi ISC ini adalah menjaga idling RPM
tetap stabil dengan mengontrol jumlah udara yang disuplai ke throttle body. ISC berfungsi pada saat idle start ya, yaitu saat katup primer dan katup sekunder tertutup sempurna. Keuntungannya, putaran mesin kondisi idlingnya akan selalu sama dan stabil saat kondisi temperatur masih dingin maupun panas. Jadi ini pekerjaan secara otomatis nih. Jadi dia tutup, buka, itu dah. Tutup, buka ya secara otomatis. Ketika dingin ya berarti buka. Kira-kira nanti panas dia akan menutup gitu. Cara kerjanya otomatis. Neo. Nah, ini biasanya orang berbagai macam untuk mengatasi masalah pada ISC nih, ISC. Karena ini kadang dia mau maju sendiri. Nanti kalau kadang dia mau error gitu kan. Mau error. Ininya tertutup secara otomatis ya. Nah, orang mengakalinya kadang di sini ada tuh teman saya mengakali di sini pakai apa diganjel sama o-ring clap. Pokoknya berbagai macam, ada yang memperpanjang pegasnya ini ya, berjenis-jenis lah untuk ngakali ISC ini. Bagaimana biar kinerja dari mesin itu normal dia ya. Terus yang selanjutnya adalah oksigen sensor atau O2 sensor ya, berfungsi untuk mendeteksi jumlah oksigen atau mendeteksi kadar, maksudnya di sini kadar O2-nya. Mendeteksi kadar O2-nya pada gas buang agar ramah lingkungan. Dimensi O2 sensor yang lebih kecil dan pendek cocok untuk sepeda motor kecil. Tidak menggunakan elemen pemanas untuk mengurangi kerugian energi listrik dan penggunaan kabel. Menggunakan elemen tipe rendah temperatur. Ini loh. Jadi O2 sensor ini fungsinya adalah untuk mendeteksi kadar O2 ya. Contohnya gini. Kalau seumpamanya nanti di sini di sensornya ini dia mendeteksi bahwasannya oh ini kebanyakan bahan bakar alias boros gitu ya. Dia akan mendeteksi itu. Dan dia nanti akan memberikan sinyal atau arus ke bagian ECU ya, ke ECU. ECU memerintahkan injektor supaya persikit bahan bakar. Gitu dia cara kerjanya. Persikit bahan bakar yang masuk ke ruang bakar. Karena yang deteksi sama O2 sensor ini tadi adalah campuran kaya. Ya. Kalau seumpamanya dideteksi campurannya miskin, kering, ini nanti akan memerintahkan ECU akan memerintahkan injektor supaya memperbanyak bahan bakar. Ya. Dimensi O2 sensor yang lebih kecil dan pendek cocok untuk sepeda motor kecil. Ya, ini kan kecil ya, sepeda motornya kecil berarti pakai yang kecil. Kalau sepeda motornya cc-nya besar ya biasanya dia lebih besar gitu ya. Tidak menggunakan elemen pemanas, mengurangi kerugian energi listrik dan penggunaan kabel. Ya. O2 sensor menganalisa perbedaan antara jumlah O2 dalam gas buang dan jumlah O2 di udara luar. Jadi antara udara luar dengan gas buang itu dideteksi dengan O2 sensor. Hasil perbandingan O2 ini dikonversikan oleh ZrO2 atau zirconia elektrolit ya menjadi arus listrik. Nah, ini ada bagian-bagiannya ya. Ada leadware, air ventilation, gasil, housing, keramik elemen, dan elemen koper. Ya, inilah bagian-bagiannya. Mekanisme O2 sensor. Ya. O2 sensor memberikan tegangan
dari 200 mikrovolt DC bila campuran kurus, dan dari 800 mikrovolt DC bila terdeteksi campuran kaya. Ya. Dia akan memberikan arus 200 mikrovolt DC bila campurannya kurus, dan akan memberikan arus ke ECU 800 mikrovolt DC bila terdeteksi campuran kaya. Oke, set point yang ideal adalah sekitar 450 mikrovolt DC. 450 mikrovolt DC itu yang ideal yang diberikan ke ECU ya. Informasi tentang konsentrasi O2 yang dikirim ke ECU menyebabkan penyesuaian jumlah bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam mesin untuk mengkompensasi udara atau bahan bakar berlebih. Nah, itu ya. Mungkin di O2 sensor ini saya rasa sudah cukup paham gitu ya. Jadi kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai ketidaknormalan sistem injeksi ya. Sewaktu ECM mendeteksi tanggapan yang tidak normal dari sistem, maka MIL atau malfunction indicator lamp akan berkedip sesuai fungsi pendiagnosaan mandiri dari sistem agar dapat memberitahu kepada pengendara tentang adanya masalah pada motor tersebut. MIL terletak pada panel speedometer. Lampu MIL berfungsi sebagai indikator kerusakan pada sistem full injection. MIL akan berkedip sesuai dengan jenis kerusakan ya. Jadi apa fungsi lampu MIL ini? Agar dapat memberitahu kepada pengendara tentang adanya masalah pada sepeda motor tersebut ya. Pada saat awal kunci kontak diputar dalam posisi on, indikator lampu MIL akan menyala kira-kira 2 detik dan kemudian akan mati. Ini namanya mengkalibrasi. Dia akan menerima masukan dari sensor ya. Itu namanya kalibrasi. Apabila terjadi kegagalan atau kelainan pada sensor-sensor, MIL akan memberikan kode yang berupa kedipan MIL sesuai dengan sensor yang rusak. Jadi kalau ada yang sensornya rusak nih, TPS, nah dia akan memberikan sinyal ke ECU. ECU akan memerintahkan MIL untuk berkedip sebanyak sekian kali kalau ada sensor yang rusak ya. Terdapat 2 jenis kedipan MIL, yaitu kedipan pendek 0,3 detik dan kedipan panjang 1,3 detik. MIL berkedip pendek berarti bernilai 1 dan MIL berkedip panjang berarti bernilai 10. Dan jika 2 atau lebih kode kerusakan yang terdeteksi, maka semua kode akan dikeluarkan secara berulang. Nah, umpamanya kodenya sensor yang rusak ada 3 ya, berarti nanti dia akan memberikan isyarat bahwasannya ini ada 3 sensor yang rusak gitu loh. Tapi tetap diulang. Contoh kalau kayak TPS-nya tadi rusak, dia akan berkedip pertama sekali, terus sensor yang lain, terus sensor yang lain juga deteksi, dan gitu diulang lagi dari yang pertama tadi. Begitu dia. Oke. Ini yang dibilang kedipan panjang tadi, 1,3 detik lamanya, itu dihitung 10 ya. Kalau kedipan pendek 0,3 detik, itu kedipan pendek dihitung 1 ya. Contoh nih, ada kerusakan
kegagalan ini. Ketika kode kegagalan adalah 7, kode kegagalan ditandai dengan berkedip pendek 7 kali. Karena dia nggak nyampe 10 ya kan. Yang 10 kan yang ini dia. Ini kedipannya cuma 7, berarti yang berkedip nanti kedipan pendek nih 0,3 detik ya. Yang pertama hidup dia 3 detik aja, kedipan pendek 0,3 detik. Terus ada jedanya nih sebanyak 0,4 detik. Selanjutnya ya seperti itu juga 0,3 detik, 0,3 detik, cuma di sela-sela ini 0,4 detik. Nah gitu ya. Di sini ada juga kode kegagalan adalah 12. Kode kegagalan ditandai kedipan panjang 1 kali dan pendek 2 kali ya. Kedipan panjang itu yang seperti apa? Kedipan panjang itu yang seperti ini, yang dihitung 10 ya kan. Kalau ini tadi 12 kode kerusakannya, berarti kedipan panjang yang agak lama ini maksudnya dia. Kedipan panjangnya agak lama, 1,3 detik. Itu dihitung 10, terus ada jedanya ini 0,5 detik, terus yang kedipan pendeknya 0,3 detik. Ini kedip panjang 1 kali, kedipan pendeknya 2 kali. Ya. Maksud ya. Oke, nanti kalau seumpamanya nggak maksud, nanti akan saya kasih videonya gimana sih cara membacanya kedipan panjang dan kedipan pendek ya. Pembacaan ketidaknormalan sistem injeksi sesuai prosedur. Apabila kerusakan pada sensor sudah diperbaiki, maka mil akan berkedip. Apabila kerusakan pada sensor sudah diperbaiki, maka mil tidak akan berkedip. Akan tetapi, ECM masih merekam atau menyimpan adanya kode kegagalan yang terjadi sebelumnya. Bisa diketahui dengan cara memasangkan DLC short konektor pada DLC. Jadi dipasangkan ke kabel DLC ya. Ini kita lanjut dulu biar lebih maksud. Adapun prosedur pemeriksaan adalah sebagai berikut. Lepaskan koper sehingga DLC kelihatan, pastikan kunci kontak posisi off, lepaskan DLC cap penutup DLC, hubungkan DLC short konektor, putar kunci kontak ke posisi on, maka histori kegagalan sensor akan tersimpan di dalam ECM, dapat dibaca. Nah, walaupun dia udah nggak berkedip di lampu mil ini, tapi kesalahan yang lalu itu masih tersimpan di memori ECU tadi, masih direkam sama ECU ya kan. Ini bisa dilihat bahwasanya kereta ini, oh kira-kira contoh ada orang menjual, katanya kereta ini nggak pernah rusak nih gitu, masih bagus. Nah, tahunya ini kita cek pakai DLC tadi, kita gabungkan konektornya ya kan. Nah, nanti di situ terbaca di lampu mil kira-kira sensor apa aja sih yang pernah rusak gitu, kalau memang belum dihapus sama mereka gitu loh. Karena kan ada juga yang menghapus memori tadi gitu loh, itu katanya reset ulang ya, reset ulang. Nah, biasanya kalau kereta berebut kadang dengan cara mereset ulang aja keretanya jadi bagus lagi, langsam bagus lagi gitu ya. Oke, saya rasa untuk pembacaan kode kedipan ini sudah cukup paham ya. Jadi kita lanjut ke ini kode kerusakan sistem full injection ya pada motor Honda. Ini di sini satu kedipan, itu kode kerusakan dari manifold absolute pressure, 7 kedipan, engine oil temperatur atau engine coolant temperatur, 8 kedipan, throttle position, 9 kedipan, intake air temperatur,
12 kedipan berarti injektor, 21 kedipan O2 sensor, 29 kedipan idle air control valve IACP, 33 engine control module ECM, 54 kedipan berarti bank angle sensor. Lampu mil malfunction indikator lamp berfungsi sebagai indikator kerusakan pada sistem fuel injection. Lampu mil akan berkedip sesuai dengan jenis kerusakan yang ada ya. Ini khusus untuk sepeda motor Honda. Yang ini kode kerusakan pada motor Yamaha ya. Nih. Nah, di sini dengan kerusakan satu sensor aja di sini kemungkinan besar penyebabnya ya. Penyebabnya dari sini dia. Ini lebih jelas ini saya tulis ini ya. Dibandingkan yang tadi ya. Kalau yang tadi kan hanya ini aja ya. Padahal ini ada kaitan juga ke komponen ini gitu loh. Oke. Ini khusus sepeda motor Yamaha 12 kedipan. Tak ada signal yang normal yang diterima dari crankshaft position sensor. Ya. 12 kedipan. Kemungkinan penyebabnya short pada wiring harness, crankshaft position sensor rusak, pickup rotor tidak berfungsi, ECU tidak berfungsi, sensor tidak terpasang dengan sempurna. Jadi ini penyebabnya ataupun ya ini penyebab kemungkinan besarnya gitu. Tapi terkadang ya dengan kabel putus dimakan tikus saja kalau sistem injeksi ini kita agak-agak bingung gitu ya. Ini kode kerusakan 13, 14, 16, 21, 28 ya. Saya rasa untuk ini nggak perlu saya jelaskan ya. Ini kalau kalian merasa ini memang kira-kira perlu atau penting ya silakan di screenshot atau di catat boleh ya. Ini saya tunggu sebentar ya. Atau saya bacakan lah. Kalau kira-kira terlalu lama nanti nggak enak juga ya kan. Oke, saya rasa nanti kalau kurang jelas kan bisa dilihat videonya. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya dengan kode kerusakan motor Yamaha juga. Nah, nih masih Yamaha nih. Yamaha ini banyak ya kodenya. Ya, memang agak banyak nih kode-kodenya nih. Ya, kode kerusakan ya. Karena sensornya kan berbeda-beda memang ya kan. Memang banyak ini sensornya. Ini kode kerusakan 30, 33, 39, 41, 44, 46, 50. Ini gejalanya. Ini gejala-gejalanya. Ya. Ini kemungkinan penyebabnya. Oke ya, kita lanjut. Ini kode kerusakan motor Suzuki pada lampu mil sebagai berikut. Nah, ini khusus sepeda motor Suzuki ya yang injeksi ya. Kode-kode depannya 12, 13, 14, 15, 21, 23, 24 ya. 12 berarti CKP, 13 YPS, 14 TP, 15 EOT, 21 IAT, 23 sensor, 24 ignition coil ya. 32 full injection, 40 ESC valve, 42 ignition switch, 44 HA2 sensor. Oke, mungkin hanya itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung di pelatihan ini ya. Dan selanjutnya langsung aja lihat videonya
Setelah itu baru ujian post test. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.